Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah amma ba'd. Bersyukur pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan mengambil tema yaitu ulama pakai baju bagus apakah pantas? Kalau kemarin kita bahas bahwa kesombongan itu hakikatnya adalah milik Allah semata. Kesombongan hanya milik Allah semata. Ciri-ciri orang sombong itu adalah dia menampakkan kelebihan-kelebihan yang dia dapatkan, yang dia punya sebagai bentuk bahwa dia itu adalah manusia unggul, dan juga dia menampakkan itu dalam rangka supaya orang lain memujinya. Contohnya seperti ini. Ketika ada orang kaya maka dia akan menggunakan atau memakai baju-baju, memakai sepatu-sepatu, tas-tas yang branded, yang mahal, pakai barang-barang mahal, atau menggunakan mobil yang mahal. Mengapa demikian? Bukankah sebenarnya cukup untuk menggunakan mobil Kijang, mobil Panther? Kan cukup. Toh fungsinya juga sama. Fungsinya adalah supaya sampean bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kan sama fungsinya seperti itu. Tapi kenapa kok orang-orang kaya itu kemudian menggunakan mobil-mobil yang wow gitu kan? Kenapa? Ini ada perkataan yang menarik yang datangnya dari Imam Abu Hanifah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Abu Hanifah rahimahullah, qala ngendika sapa Abu Hanifah rahimahullah li ashabihi maring koncone Abi Hanifah, azimu padha gedhekno sira kabeh, amaimakum ing pira-pira serbane ira kabeh, wa wasi'u lan padha jembarno sira kabeh, akmamakum ing pira-pira lengen klambine ira kabeh, wa innama lan angin pastene qala ngendika sapa Abu Hanifah, zalika ing mengkono azimu li alla yustakhaffa supaya ora den ino, bil ilmi kelawan ilmu, wa ahlihi lan ahli ilmu. Di sini ada perkataan Imam Abu Hanifah. Beliau berkata seperti ini. Berkata kepada teman-temannya,
Azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum. Azimu, besarkanlah surban-surban kalian, buat megah, buat yang bagus kalian. Wa wasi'u akmamakum, dan perluaslah lengan tanganmu. Maksudnya kalau pakai buat bajunya yang luas ininya, lengannya itu. Ini adalah simbol kegemerlap, simbol kemewahan. Jadi kalau orang dulu itu zamannya Imam Abu Hanifah, mereka dikatakan orang kaya, orang mewah apabila bajunya seperti yang dikatakan tadi. Kalau konteks saat ini mungkin pakailah pakaian yang bagus, yang mahal kalian, yang mahal. Kenapa? Kenapa kok kita disuruh pakai pakaian yang bagus? Terutama para ulama. Ulamanya disuruh pakai pakaian yang bagus. Kalau kendaraan berarti kendaraan yang bagus. Kalau rumah berarti rumah yang bagus. Kenapa kok disuruh seperti itu? Bukankah kita itu di satu sisi diperintahkan untuk berhidup zuhud, hidup dalam keadaan zuhud, hidup dalam keadaan tidak terlalu membangga-banggakan harta. Nah, ini kok seakan-akan bertentangan. Bertentangan apa tidak bertentangan? Bertentangan. Kok bisa? Nah, dikatakan di sini wa inna ma qala dzalika, beliau berkata demikian li'alla yustakhaffa bil ilmi wa ahlihi, supaya orang yang punya ilmu, orang yang berilmu itu tidak diremehkan, tidak diremehkan. Begini contohnya, ketika sampean datang kepada suatu rumah, sampean menggunakan pakai baju yang compang-camping, sampean mau bertamu, kira-kira diterima enggak? Enggak diterima. Seorang ulama juga sama, seorang dai juga sama. Ketika dia melakukan perjalanan dakwah, kemudian ketika dia berdakwah, penampilannya biasa-biasa saja, kendaraannya mungkin naik sepeda motor biasa saja, itu mungkin orang yang melihatnya pertama kali, terlepas dari apakah dia berilmu dalam atau tidak, ketika melihat penampilannya seperti itu, sama orang tidak akan digubris, terekan. Saya pernah itu kejadian yang demikian itu. Suatu ketika saya ada pengajian di daerah Labruk sana, mau ke dekat pasar itu, di dekat Tempeh itu ada masjid. Saya ke sana naik sepeda motor, karena ketika itu saya posisinya adalah disuruh menggantikan Gus Darwis. Jadi Gus Darwis ini penceramah aslinya, cuman karena beliau ada audiensi dengan bupati, ada rapat dengan bupati ketika itu, jadi beliau meminta saya untuk menggantikan. Sudah ditelepon panitianya, sudah selesai sudah. Intinya ketika nyampe di masjid, saya naik sepeda motor, habis itu ketemu sama panitianya. Mereka tidak tahu kalau saya itu penceramahnya. Ya mereka nganggapnya ya saya jamaah. Habis itu ya duduk kayak biasanya. Mereka tidak ngerti. Baru setelah agak mau mulai gitu, mereka tanya, mana penceramahnya, baru saya bilang, kolok. Baru mereka sadar, loh sampeyan Ustaz. Seperti itu. Kenapa? Karena mereka awalnya hanya memandang, oh ini cuma naik sepeda motor ya paling tamu nih. Tapi coba kalau sampean naik mobil yang mobil yang lumayan bagus gitu ya, nggak usah nyampe, sampean dari jauh itu sudah dikawal, sudah ayo gitu. Itu juga pernah terjadi kepada Gus Wadud. Makanya beliau dulu sebelum punya mobil itu sampai nyewa mobil. Kalau punya undangan ceramah gitu, beliau nyewa mobil.
sak sopir-sopirnya nyewa. Kenapa? Karena supaya orang itu mau mendengar ceramah kita, menghargai ceramah kita. Kenapa? Orang sekarang itu memandangnya itu dari sisi materi. Prestasi zaman sekarang itu bukan seberapa banyak hafalan sampean, seberapa dalam ilmu sampean, tetapi prestasi saat ini adalah kue duit piro. Kamu punya duit berapa, seperti itu. Karena orang sekarang seperti itu, lebih memandang kepada materi. Nah, kita sebagai, anggaplah sebagai ulama atau sebagai kiai, sebagai ustadz, boleh menggunakan dunia itu, tapi bukan dalam rangka untuk kita tenggelam di dunia itu. Boleh sampean kaya, tapi bukan dalam rangka untuk lupa kepada akhirat, tidak. Sampean gunakan dunia itu untuk berdakwah. Saya tanya kepada sampean, orang atau ulama atau ustadz yang kaya dengan ustadz yang miskin, kira-kira lebih gampang mana dalam berdakwah? Guru yang kaya dengan guru yang miskin, kira-kira lebih gampang mana kalau berdakwah? Yang kaya. Kalau berdakwah gampang yang kaya. Kalau yang kaya, mereka bisa mengadakan pengajian, makanannya ditanggung, banyak yang datang, banyak yang datang. Tapi kalau mohon maaf, ustadz yang miskin, gitu kan, mau mengadakan pengajian, makanan ndak ada, ndak ada yang datang, ndak ada yang datang. Ya, itu memang seperti itu zaman sekarang itu. Dulu Ustadz Yusuf Mansur, ketika beliau pertama kali mendirikan pondoknya, yaitu Pondok Darul Quran, pertama kali orang yang diajak itu adalah orang-orang sekitar pondok itu. Bagaimana cara mengajaknya? Beliau undang mereka, habis itu menghafal. Awalnya menghafal Yasin. Menghafal apa? Yasin. Jadi mereka dikumpulkan, kemudian Ustadz Yusuf Mansur membaca Yasin. Satu ayat saja, Yasin. Habis itu ayo ikuti saya, Yasin. Dibaca lagi, Yasin. Yasin. Sudah hafal? Hafal. Habis itu makan sudah. Nah, besoknya ayat selanjutnya, Wal Qur'anil Hakim. Ayo ikuti, Wal Qur'anil Hakim. Diulangi dia nih, hafal. Udah selesai makan. Seperti itu. Dan akhirnya banyak yang datang. Tapi kalau ceramahnya panjang, apalagi tidak ada lucu-lucunya, tidak ada makanannya lagi, aduh, tidak akan ada yang datang. Maka silahkan, umat Islam ini mempunyai kekayaan bagus, tapi untuk digunakan berdakwah. Suatu ketika Imam Syafi'i itu mempunyai pandangan bahwa yang namanya ulama itu tidak boleh kaya. Akhirnya Imam Syafi'i ini berguru kepada Imam Malik, Imam Darul Hijrah yang ada di Madinah. Betapa kagetnya Imam Syafi'i ini ketika melihat Imam Malik kaya sekali. Kaya. Jadi ketika ngajar itu ngitung uangnya banyak, dihitung gitu kan. Kaget Imam Syafi'i itu. Loh, guru saya kok seperti ini? Orang yang katanya paling pintar di Madinah itu kok hitung uang gitu kan. Hitung uang. Kaget Imam Syafi'i. Di dalam hatinya itu berkecamuk antara menerima dan tidak. Ini orang alim, tapi di satu sisi kok ke dunia seperti itu. Orang alim tapi kok dunia seperti itu. Dan Imam Malik tahu dengan dengan apa yang dirasakan oleh Imam Syafi'i di dalam hatinya itu. Akhirnya kemudian Imam Malik ini berkata kepada Imam Syafi'i, kepada muridnya ini, oh kalau gitu sampean ngaji wis ke ada salah satu ulama besar yang lain, saya lupa namanya, anggaplah si fulan gitulah ya. Kamu datang ke sana, ini saya kasih ongkos, dikasih ongkos dengan uang itu, dikasihkan ongkos, berangkat sudah. Nyampe di tempatnya si ulama yang disebutkan tadi, tambah kaget.
Kenapa? Karena rumahnya seperti istana. Rumahnya seperti istana. Kalau dia di dalamnya Imam Malik itu menemukan bahwa Imam Malik menghitung uang, kalau ini enggak, menghitung emas. Emas yang dihitung itu bukan uang, emas, lebih ini lagi. Tambah kaget lagi. Dan si guru ini, anggaplah si fulan ini, ngerti dengan apa yang dirasakan oleh Imam Syafi'i. Beliau bertanya kepada Imam Syafi'i, kira-kira sampean rela enggak kalau harta yang banyak ini jatuh kepada orang-orang jahat? Apa jawaban Imam Syafi'i? Tentu saya tidak rela. Kenapa? Kenapa kau tidak rela? Karena kalau uang yang banyak ini jatuh kepada orang yang jahat, pasti akan digunakan untuk kejahatan. Banyak uang, tapi orangnya jahat, pasti untuk digunakan kejahatan, untuk foya-foya, untuk mengedarkan narkoba, untuk merusak remaja. Itu apabila dipegang oleh orang yang jahat. Tapi kalau uang ini yang banyak ini dipegang oleh orang yang baik, maka pasti untuk akan kebaikan. Maka silakan sampean bercita-cita untuk menjadi kaya, tapi ingat, kekayaan yang sampean cita-citakan itu jangan sampai melupakan kepada akhirat. Justru jadikanlah kekayaan itu menjadi tangga untuk menuju akhirat. Itu yang dilakukan oleh para ulama terdahulu itu. Para sahabat yang kaya-kaya itu Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Affan, Abu Bakar, orang-orang kaya itu, sahabat-sahabat kaya. Tapi apa yang mereka lakukan dengan kekayaan mereka? Mereka khidmahkan kekayaan mereka untuk agama. Abu Bakar menggunakan kekayaannya untuk membebaskan Bilal bin Rabah. Utsman bin Affan menggunakan kekayaannya untuk membeli sumur untuk kepentingan umat Islam. Seperti itu. Maka saat ini sampean tanamkan dalam mindset sampean, bercita-citalah menjadi orang kaya, tapi orang kaya yang bermanfaat untuk kebaikan. Seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita akan mempelajari kitab Jurmiyah secara bersama-sama. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.